Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kahayapalukum anak-anakku, tidak terasa bertemu lagi yang keempat kalinya bersama Ustazah ya dalam mata pelajaran IPA terpadu. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah di sini Ustazah baik-baik saja ya. Ustazah juga tidak lupa ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian yang telah mengirimkan tugasnya. Mudah-mudahan tanaman yang telah kalian tanam tumbuh dengan subur ya, dan kalian dapat mengambil manfaatnya, khususnya buat kalian yang menanamnya, umumnya buat kita semua ya, termasuk manfaat dari oksigen ya yang dihasilkan oleh tumbuhan. Baiklah anak-anakku, kita kembali ke materi ya. Kita sudah menginjak kepada bab 2, yaitu masih di reproduksi pada tumbuhan dan hewan, dan kita akan membahas tentang reproduksi pada hewan. Sebelumnya kita baca dulu isti'adzah wal basmalah bersama-sama ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran untuk kali ini adalah setelah kalian menyimak video pembelajaran, diharapkan kalian dapat yang pertama menjelaskan perbedaan reproduksi aseksual dengan reproduksi seksual pada hewan. Yang kedua, kalian dapat menjelaskan 3 cara reproduksi aseksual pada hewan. Yang ketiga, dapat menjelaskan perbedaan antara fertilisasi eksternal dengan fertilisasi internal. Dan yang keempat, kalian diharapkan dapat memberikan 3 contoh hewan yang melakukan reproduksi secara ovovivipar ya. Ovovivipar apa itu? Nah, Ustazah yakin kalian tahu apa itu ovovivipar ya. Baik, kita jelaskan saja reproduksi pada hewan ya. Reproduksi pada hewan sama halnya dengan reproduksi pada tumbuhan. Jadi reproduksinya ada 2 cara, yaitu reproduksi aseksual dan reproduksi seksual. Ayo, masih ingat kan apa yang dimaksud reproduksi aseksual? Iya, reproduksi aseksual itu reproduksi yang tidak melibatkan 2 individu yang berbeda ya, tapi individu baru itu dihasilkan dari tubuh induknya sendiri, jadi tidak melalui proses pembuahan ya, yaitu aseksual. Sedangkan reproduksi seksual melalui proses perkawinan dulu antara jantan dan betina, sehingga terjadi peleburan sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina yang disebut dengan fertilisasi. Nah, nanti keturunannya itu sifatnya beragam-ragam ya, tidak seperti aseksual. Kalau reproduksi aseksual, keturunan itu sifatnya sama persis dengan orang tuanya. Baik, kita bahas saja. Reproduksi aseksual pada hewan itu terdiri dari apa saja? Yang pertama adalah fragmentasi. Fragmentasi itu suatu cara reproduksi aseksual dengan cara memotong bagian tubuh menjadi beberapa bagian, yang dari bagian-bagian tersebut tumbuh tubuh baru yang lengkap seperti induknya. Contohnya adalah planaria sp. Apa itu planaria? Planaria adalah cacing yang hidup di sungai-sungai ya, di sungai-sungai yang bersih. Nah, sehingga planaria ini dijadikan indikator pencemaran air. Kalau air itu tercemar, maka planaria ini tidak akan hidup, tidak akan ditemukan ya. Nah, planaria ini memiliki regenerasi yang sangat tinggi. Walaupun dipotong-potong, dibelah dimanapun, potongan-potongan tubuhnya akan menjadi individu baru. Subhanallah, Masya Allah, suka ketukar kan ya, Subhanallah dengan Masya Allah. Nah,
kemampuan regenerasi dari planaria ini sekarang lagi diteliti oleh para ilmuwan ya, untuk bisa diperoleh ilmunya dan diterapkan kepada manusia. Seandainya manusia kecelakaan, kemudian ada anggota tubuh kita yang putus, apakah bisa tumbuh kembali seperti planaria? Nah, itu sekarang lagi dikembangkan ya, lagi diteliti sama ilmuwan. Alhamdulillah kita mendapatkan ibrah dari planaria ini ya, dari makhluk yang kecil ini gitu ya. Nah, yang kedua yaitu tunas. Tunas yaitu hewan yang melakukan reproduksi aseksual hewan pada saat organisme baru tumbuh pada tubuh induknya. Ulangi lagi, tunas yaitu hewan yang melakukan reproduksi aseksual hewan pada saat organisme baru tumbuh pada tubuh induknya. Nah ya, contohnya hidra sp. Ini gambar hidra ya. Hidra itu bukan pohon, bukan tanaman, tapi dia itu hewan. Bukti bahwa dia hewan adalah dia makan, ya, makan zooplankton, dimakan kemudian dicerna karena ada sistem pencernaan. Sedangkan kalau tumbuhan tidak makan tapi berfotosintesis ya, yaitu dan hidra ini bergerak aktif, tidak seperti pohon ya atau tanaman. Yang ketiga adalah partenogenesis. Partenogenesis adalah bentuk reproduksi aseksual di mana betina memproduksi sel telur yang berkembang tanpa melalui proses fertilisasi. Gitu ya. Jadi kalau partenogenesis itu menghasilkan telur, tapi telurnya tidak dibuahi. Tapi walaupun tidak dibuahi, sel telur tersebut tetap berkembang menjadi individu baru. Nah, itu disebut partenogenesis. Nah, hewan-hewan yang memiliki kemampuan partenogenesis ini sungguh sungguh ajaib gitu ya. Nah, di antaranya adalah kutu daun ya atau apid, kemudian lebah, kutu air, dan beberapa invertebrata lainnya. Dan yang salah satunya adalah komodo tuh ya, komodo reptil itu vertebrata, hewan besar ya, hewan bersel banyak yang besar tapi bisa melakukan partenogenesis luar biasa ya. Nah, sekarang ke reproduksi seksual pada hewan. Seperti yang sudah Ustazah jelaskan di depan bahwa reproduksi seksual pada hewan itu dimulai dengan peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, dan pembuahannya terjadi bisa secara internal maupun bisa terjadi secara eksternal. Apa itu internal? Nah, pembuahan internal yaitu pembuahan yang terjadi di dalam tubuh induknya ya, seperti kebanyakan hewan-hewan lah ya. Nah gitu, peristiwa pembuahan ini terjadi pada hewan kelas mamalia, reptil, dan apes. Reptil itu hewan melata ya, sedangkan apes betul bangsa burung ya. Nah, sedangkan pembuahan secara eksternal yaitu pembuahan yang terjadi di luar tubuh induknya. Contohnya pembuahan pada katak dan ikan. Nah, di sini ada gambar contoh dari ikan yang lagi kawin ya. Nah, ketika ikan lagi kawin, si ikan betina akan mengeluarkan sel telur yang sangat banyak ya. Kemudian dengan waktu bersamaan ikan jantan pun akan menyemprotkan spermanya, dan pertemuan antara sperma dan telur itu terjadinya di air, di sini di luar tubuh induknya. Dan pertemuan antara sel telur dengan sel sperma itu kemungkinan besarnya hanya beberapa persen gitu ya, hanya beberapa persen, dan banyak lagi faktor-faktor halangan yang lainnya. Itulah alasannya mengapa hewan yang bereproduksi secara eksternal telurnya itu sangat banyak gitu ya. Tuh. Baik, kita teruskan. Nah, menurut tempat pertumbuhan telur atau pengeraman,
ada 3 kategori hewan. Yang pertama ada vivipar atau melahirkan, yaitu hewan yang telurnya tumbuh dan berkembang di dalam tubuh induknya, yaitu tumbuh di dalam uterus atau rahim. Contohnya pada mamalia, kecuali platypus ya. Kalau platypus itu termasuk ovovivipar. Yang kedua ovipar atau bertelur, yaitu hewan yang telurnya memiliki cangkang serta tumbuh dan berkembang di luar tubuh induknya, yaitu hampir semua hewan termasuk ke dalam kelompok ini ya. Tuh, hampir semua hewan gitu ya, termasuk kepada ovipar ya. Yang ketiga yaitu ovovivipar, ialah hewan yang telurnya memiliki cangkang tetapi dierami di dalam uterus. Pada beberapa spesies kadal dan hewan yang termasuk ke dalam kelas Condysties, yaitu ikan pari, dan beberapa spesies ikan hiu, yaitu ovovivipar. Jadi ovovivipar itu bertelur ya. Nah, bertelur setelah bertelur tidak dikeluarkan telurnya, tapi dierami di dalam uterus. Masih ingat uterus itu apa? Iya, di dalam rahim. Nah, setelah waktunya tiba ya, setelah menetas di dalam tubuh induknya, kemudian baru dikeluarkan. Nah ya, baik, kita lihat ini contoh hewan-hewan yang bertelur. Tadi yang hewan yang bertelur itu apa namanya? Betul, ovipar ya. Nah, ini contoh hewan yang melahirkan atau vivipar. Contohnya kucing, sapi, paus, lumba-lumba, kelinci, macan. Nah, itu adalah vivipar ya. Biasanya memiliki ciri memiliki kantung mamae ya. Nah, itu makanya kebanyakannya dari mamalia. Nah, ini adalah contoh hewan yang melakukan reproduksi secara ovovivipar, bertelur, kemudian telurnya tidak dikeluarkan tapi dierami di uterus atau di rahim. Nah, setelah menetas baru dikeluarkan ya dari tubuh induknya. Contohnya hiu, nah ikan pari, platypus, salamander. Salamander itu bukan kadal tapi amfibi ya. Dan ini apa ini? Iya betul, kuda laut ya. Nah, kuda laut ini memiliki keistimewaan di mana yang mengeraminya itu adalah jantannya. Hebat ya jantannya. Tuh, jadi si telur dari si betina itu disemprotkan ke dalam kantung jantan, dan di jantanlah dierami ya, di kantung ini dierami. Itu alhamdulillah semuanya ada ya contohnya. Baik, siklus hidup hewan. Siklus hidup hewan yaitu rangkaian proses tahapan hidup yang dilalui oleh hewan. Siklus hidup disebut juga metamorfosis. Metamorfosis dibagi menjadi dua, yaitu satu metamorfosis sempurna, yang kedua metamorfosis tidak sempurna. Apa perbedaannya? Nah, kalau metamorfosis sempurna, organisme yang memiliki bentuk yang sangat berbeda ya, antara satu fase dengan fase yang lainnya. Telur, terus jadi apa? Larva gitu kan. Nah, itu bentuknya itu berbeda dengan setelah dewasanya itu berbeda. Kita tidak akan tahu bahwa bahwa ulat itu adalah bakal kupu-kupu, dan kupu-kupu itu berasal dari ulat kan, bentuknya berbeda. Tapi kalau kecoa, nah dari kecil, dari menetas, dari telur yang menetas itu sudah kelihatan itu kecoa. Oh, itu kecoa, udah agak besar kecoa, udah ada gedenya juga, bentuknya kecoa, besarnya juga pun namanya kecoa gitu kan. Nah, itu contoh metamorfosis tidak sempurna. Jadi kalau metamorfosis tidak sempurna itu ketika telur menetas, bentuknya itu sudah seperti dewasanya. Sedangkan metamorfosis sempurna ketika si telur menetas kemudian menjadi larva, yaitu bentuknya jauh berbeda dengan dewasanya. Coba perhatikan metamorfosis pada kecoa dan nyamuk di bawah ini. Manakah yang termasuk metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna? Iya, tadi udah saja sebutkan ya, bahwa ini kecoa, bisa kita lihat, ini kecilnya, setelah menetas, seperti ini bentuknya, udah gede, sama kan? Iya, coba kita lihat nyamuk. Nah, setelah menetas, seperti ini. Apakah ini udah kelihatan nyamuk? Tidak kan? Ini jentik. Tuh, jentik kan hidupnya di air. Sedangkan si nyamuk sendiri hidupnya
terbangan. Nah, gitu. Itu sudah jauh berbeda. Berarti si nyamuk ini memiliki siklus hidup metamorfosis sempurna. Ayo kita lihat ini. Ada kutu rambut. Oh, siapa yang banyak kutunya? Nah, kemudian ini ada kupu-kupu. Manakah yang termasuk metamorfosis sempurna? Mana yang termasuk metamorfosis tidak sempurna? Betul ya. Oke, kalian udah bisa ya. Baik, nah untuk apa sih kita mempelajari siklus hewan? Nah, manfaat yang bisa diambil adalah yang pertama, bisa mencegah tersebarnya virus atau penyakit. Contohnya, kita mempelajari dan mengenal berbagai daur hidup serangga. Dalam hal ini misalnya nyamuk ya, nyamuk demam berdarah. Tentu kita akan mengerti bagaimana langkah tepat dalam menanggulangi penyebaran nyamuk demam berdarah tersebut agar tidak meluas, sehingga kita bisa meminimalisir penyebaran nyamuk dengan memutus mata rantai kehidupan organisme berbahaya tersebut sebelum jumlah nyamuk tersebut semakin luas. Nah, itu ya. Dan yang kedua, kita bisa menghasilkan barang bermanfaat seperti sutra atau mutiara ya, dan lain sebagainya. Dengan kita mengetahui ilmunya, kita bisa memanfaatkannya. Nah, misalkan ulat sutra, kita dapat menghasilkan sejumlah bahan untuk memproduksi lembaran kain sutra yang mahal dan bermanfaat bagi manusia dengan kita mengetahui siklus dari hidup ulat sutra tersebut gitu ya. Begitupun dengan mutiara, kita bisa menghasilkan atau memanen mutiara ketika kita mengaplikasikan gitu kan ilmu ilmu siklus kehidupan dari kerang ya. Nah, sekarang ke teknologi reproduksi pada hewan. Apa itu teknologi reproduksi pada hewan? Teknologi reproduksi adalah upaya manusia untuk mengembangbiakan hewan ataupun tumbuhan dengan beberapa cara yang diharapkan bisa mengatasi masalah dalam perkembangbiakan. Nah, macam-macam teknologi reproduksi pada hewan diantaranya satu hibridasi, dua kawin suntik atau sering disebut dengan IB atau inseminasi buatan ya, dan ketiga adalah cloning. Hibridasi adalah mengawinkan dua jenis hewan atau tumbuhan yang berbeda varietas dan memiliki sifat-sifat unggul. Selain itu juga bisa didapatkan dengan cara inseminasi atau kawin suntik ya. Nah, tujuan dari hibridasi adalah satu, menghasilkan mutu yang baik, yang kedua menghemat biaya, yang ketiga mempercepat produksi, dan yang keempat dapat berumur panjang. Jadi hibridasi ya, jadi mengawinkan dua jenis tumbuhan yang berbeda jenis yang memiliki sifat-sifat unggul. Nah, yang kedua, Yang kedua yaitu kawin suntik atau inseminasi buatan, yaitu proses memasukkan sperma hewan jantan pada hewan betina dengan menggunakan suntikan atau alat tertentu. Hal ini bertujuan untuk dapat mengatasi kesulitan bertemunya hewan jantan dengan betina karena faktor geografis ataupun karena masa kawin yang tidak bersamaan ya. Gitu, inseminasi buatan. Contohnya kita mau menghasilkan sapi yang unggul, yang sapi jantannya misalkan ada di Belanda gitu, atau di Swedia. Nah, kita bisa tuh ya membeli sperma jantan unggulan untuk dikawinkan dengan hewan sapi betina daerah gitu ya, sehingga nantinya dihasilkan blasteran gitu ya, mendapatkan keturunan yang lebih baik. Nah, tujuannya adalah memperbaiki mutu genetik ternak ya. Yang kedua, tidak mengharuskan pejantan unggul untuk dibawa ke tempat. Wah, itu ribet ya. Misalkan membawa sapi jantan dari Swedia kan ribet gitu kan. Biayanya mahal lagi. Nah, terus mengoptimalkan penggunaan bibit penjantan unggul secara lebih luas dalam jangka waktu yang lebih lama. Terus meningkatkan angka kelahiran dengan cepat dan teratur. Kemudian untuk mencegah penularan atau penyebaran penyakit kelamin ya, itu ada suntik
ya, kawin suntik atau inseminasi buatan. Ini contohnya ya, tuh lagi disuntikan ya, kawin suntik sapi betina lokal dengan sapi jantan unggul berbadan gemuk dan besar dari Australia. Tuh ini dari Australia sperma jantannya ya, sedangkan sapi betinanya berasal dari lokal ya atau daerah. Yang ketiga adalah cloning. Cloning itu proses untuk mengganti sel telur dengan sel somatis atau tubuh ya, dan diberi kejutan listrik. Nah, hal ini di luar fungsinya untuk mendukung sehingga sel tersebut berkembang biak. Kemudian setelah berhasil berubah menjadi embrio, maka embrio tersebut ditanamkan pada rahim hewan betina, dan anak yang dihasilkan dari cloning tersebut sangat mirip sekali dengan induk yang diambil inti somatisnya. Tujuannya tiada lain adalah sebagai sumber ilmu pengetahuan, mengembangkan dan memperbanyak bibit unggul serta mengatasi infertilitas ya. Nah, itu cloning tidak boleh kalau kepada manusia ya. Cloning hanya untuk tumbuhan ataupun hewan. Nah, ini contoh-contoh hasil hibridasi ya, hewan hibridasi tadi, perkawinan silang ya, perkawinan silang. Nah, ini perkawinan. Nah, yang pertama liger, yaitu lion jantan dengan tiger betina. Jantannya lion, singa, dan tiger. Tiger itu apa? Ya, harimau. Nah, dihasilkan ini nih ya, unggul gitu ya. Ini sih masih keluarga kucing, tumbuhnya sangat besar, cepat, dan jadi kucing terbesar di dunia, bahkan terbesar di bumi ya. Ini si liger ini gitu ya. Terus yang kedua ini zoo. Zoo itu hasil hibridasi antara sapi dengan yak liar. Nah, ini tubuhnya itu lebih besar dan lebih kuat daripada sapi maupun yaknya, kan mendapatkan hasil yang lebih unggul kan. Nah, kalau ini contoh dari hewan cloning. Nah, ini adalah Dolly namanya, domba pertama hasil cloningan. Nah, itu si Dolly namanya. Kemudian ini si kucing ya, kucing namanya Garlic ya. Nah, ini tidak hanya domba, kucing pun ternyata bisa ya. Sebetulnya di belakang kisah si Garlic ini sungguh kisah haru sekali ya. Nanti kalau dijelaskan di sini habis waktu ya. Nah, kemudian ini serigala ya, serigala abu-abu yang diberi nama Snowwolf dan Snowwolfie ya. Nah, ini ya, itu di Korea Selatan. Oke, alhamdulillah. Nah, materi bab 2 telah selesai. Untuk selanjutnya pekan depan kita ulangan ya, mengenai reproduksi manusia, reproduksi tumbuhan dan hewan. Nah, mohon maaf selama Ustazah dalam memberikan penyajian video pembelajaran jarak jauh ini banyak kekurangannya ya, dan bila ada salah kata yang tidak sengaja maupun yang tidak sepadan, Ustazah beristighfar untuk itu. Astagfirullahaladzim. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.